Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Hari ini kita akan membahas fenomena yang sangat menarik dan universal, cinta dan kasih sayang. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa manusia dan hewan bisa saling jatuh cinta dan menyayangi satu sama lain? Mengapa ketika kita jatuh cinta, kita begitu memahami pasangan kita dan jarang menolak keinginan mereka? Di video ini, kita akan menjelajahi fenomena ini dari perspektif ilmiah, mulai dari neurobiologi otak, sistem saraf, hingga psikologi. Mari kita kupas lapisan demi lapisan untuk memahami misteri cinta yang telah memikat makhluk hidup selama jutaan tahun evolusi. Dari sudut pandang evolusi, cinta dan kasih sayang sebenarnya adalah mekanisme yang sangat cerdas untuk memastikan kelangsungan spesies. Pada manusia dan banyak mamalia lainnya, ikatan ini memiliki beberapa fungsi penting. 1. Reproduksi. Ketertarikan romantis mendorong perkawinan dan reproduksi. 2. Perlindungan keturunan. Ikatan antara orang tua dan anak memastikan bahwa anak-anak yang masih rentan mendapatkan perlindungan. 3. Keuntungan sosial. Ikatan sosial dalam kelompok meningkatkan peluang bertahan hidup melalui kerjasama dan perlindungan bersama. Menariknya, mekanisme yang sama ini juga bekerja pada banyak spesies hewan. Penguin kaisar misalnya, membentuk pasangan monogami seumur hidup. Gajah memiliki ikatan keluarga yang sangat kuat dengan struktur sosial matrilineal yang kompleks. Bagian 2, kimia otak dan cinta. Jika kita melihat lebih dalam ke otak, cinta sebenarnya adalah badai biokimia yang luar biasa. Mari kita bahas hormon dan neurotransmitter utama yang berperan dopamin. Ini adalah neurotransmitter hadiah yang dilepaskan ketika kita mengalami sesuatu yang menyenangkan. Pada tahap awal cinta, kadar dopamin meningkat drastis, menciptakan perasaan euforia dan kegembiraan. Inilah mengapa kita merasa begitu bersemangat saat bersama orang yang kita cintai. Oksitosin, sering disebut sebagai hormon cinta atau hormon pelukan. Oksitosin dilepaskan selama kontak fisik, melahirkan dan menyusui. Hormon ini memperkuat ikatan, meningkatkan kepercayaan, dan mengurangi kecemasan. Saat dua orang bersentuhan atau berpelukan, kadar oksitosin meningkat, memperkuat ikatan emosional mereka. Vasopresin, bekerja bersama oksitosin. Vasopresin berkaitan dengan perilaku monogami dan keterikatan jangka panjang, terutama pada pria. Penelitian pada hewan pengerat prairie yang monogami menunjukkan peran penting vasopresin dalam perilaku pengasuhan dan kesetiaan. Serotonin. Pada tahap awal cinta, kadar serotonin sebenarnya menurun, mirip dengan yang terjadi pada orang dengan gangguan obsesif-kompulsif. Inilah mengapa kita cenderung terobsesi dan terus memikirkan orang yang kita cintai. Adrenalin dan noradrenalin. Hormon-hormon ini bertanggung jawab atas jantung berdebar, telapak tangan berkeringat, dan kupu-kupu di perut yang kita rasakan saat jatuh cinta. Bagian 3, sistem saraf dan persepsi. Sistem saraf kita memainkan peran penting dalam bagaimana kita memproses dan merespons cinta. Sistem limbik. Bagian otak ini adalah pusat emosi yang memproses cinta, takut dan kesenangan. Amigdala dan hipokampus di dalam sistem limbik sangat aktif saat kita merasakan cinta dan kasih sayang. Lobus frontal. Bagian otak ini berkaitan dengan penalaran dan pengambilan keputusan. Saat kita jatuh cinta, aktivitas di lobus frontal sebenarnya menurun, yang bisa menjelaskan mengapa kita kadang membuat keputusan tidak rasional saat sedang jatuh cinta. Sistem penghargaan otak. Jalur saraf ini sangat aktif saat kita jatuh cinta, mirip dengan aktivasi yang terjadi pada kecanduan. Ini menjelaskan mengapa kita ketagihan dengan orang yang kita cintai, dan menginginkan lebih banyak waktu bersama mereka. Nervi vagus saraf kranial terpanjang ini menghubungkan otak dengan berbagai organ, termasuk jantung. Stimulasi saraf vagus dikaitkan dengan perasaan hangat dan tenang, yang kita rasakan saat bersama orang yang kita sayangi. Bagian 4, psikologi cinta dan kasih sayang. Dari perspektif psikologi, cinta dan kasih sayang terbentuk melalui beberapa mekanisme. Teori kelekatan, dikembangkan oleh John Bowlby dan Mary Ainsworth. Teori ini menjelaskan bagaimana ikatan emosional awal kita dengan pengasuh utama membentuk pola kelekatan kita di kemudian hari. Ada 3 pola utama, aman, cemas, dan menghindar. Teori triangular cinta, Robert Sternberg mengusulkan bahwa cinta memiliki 3 komponen, keintiman, kedekatan dan keterikatan, nafsu, dorongan seksual, dan komitmen, keputusan untuk mempertahankan cinta. Teori mimesis sosial,
penelitian menunjukkan bahwa kita cenderung meniru emosi dan perilaku orang yang kita cintai. Fenomena yang disebut penyelarasan emosional. Ini menjelaskan mengapa pasangan yang sudah lama bersama sering mengembangkan kebiasaan dan selera yang sama. Bias konfirmasi. Ketika kita jatuh cinta, kita cenderung memperhatikan kualitas positif pasangan dan mengabaikan atau merasionalisasi kualitas negatif mereka. Ini menjelaskan mengapa cinta itu buta dan mengapa kita jarang menolak keinginan orang yang kita cintai. Penutup. Jadi, ketika kita bertanya mengapa manusia dan makhluk hidup lainnya saling jatuh cinta dan menyayangi, jawabannya ternyata sangat kompleks. Kombinasi dari evolusi, kimia otak, sistem saraf, dan psikologi. Cinta bukanlah sekadar perasaan acak, melainkan fenomena yang terbentuk selama jutaan tahun evolusi untuk memastikan kelangsungan hidup dan kesejahteraan kita. Ketika kita memahami orang yang kita cintai dan jarang menolak keinginan mereka, itu adalah hasil dari perubahan neurobiologis dan psikologis yang mendalam, dari peningkatan oksitosin yang memperkuat ikatan, hingga penurunan aktivitas lobus frontal yang mengurangi pertimbangan kritis kita. Jika Anda menikmati video ini dan ingin mempelajari lebih lanjut tentang psikologi manusia, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.